Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik yang akan saya bagikan. Pada video kali ini saya akan membawa kalian pada sebuah kisah yang penuh ketegangan dan harapan. Sebuah cerita nyata tentang 3 polisi wanita yang berani menghadapi tantangan tak terduga. Mari kita mulai. Sebelum melanjutkan, yuk kita bersama-sama tulis selawat untuk Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Selain itu, saya juga penasaran teman-teman semua berasal dari kota mana? Tulis di komentar ya. Semoga rezeki kita lancar selalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang menginspirasi. Di sebuah kota besar yang sibuk, ada 3 wanita polisi cantik yang terkenal akan keberanian dan dedikasi mereka. Mereka adalah Anggi, Dina, dan Rina. Ketiganya bekerja bersama dalam satu kesatuan tim di sebuah kepolisian. Anggi yang merupakan pemimpin tim dikenal karena ketegasan dan kecerdasannya dalam menangani kasus-kasus besar. Dina dengan sifatnya yang ramah dan penyayang selalu menjadi penengah dalam setiap konflik. Rina yang lebih muda namun sangat ambisius, selalu ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya, bahkan terkadang terlalu terburu-buru. Namun hidup mereka yang penuh dengan rutinitas dan tugas-tugas rutin berubah total ketika mereka menerima sebuah perintah mendadak dari atasan. Kalian bertiga akan dikirim untuk tugas penting di pulau terpencil. Ada masalah yang harus segera diselesaikan di sana, kata atasan mereka dengan tegas. Tugas itu datang begitu mendadak, tidak ada banyak penjelasan, hanya instruksi agar mereka segera berangkat. Pulau yang dimaksud tidak dikenal banyak orang, terpencil dan penuh dengan tantangan. Ketiganya pun menerima tugas tersebut meskipun ada perasaan ragu yang menggerayangi hati mereka. Setelah mempersiapkan segala perlengkapan, mereka berangkat ke pelabuhan di mana sebuah kapal kayu kecil sudah menunggu. Cuaca hari itu tampak mendung namun mereka tetap melangkah dengan keyakinan, kami bisa melewati ini, pikir Anggi mencoba meyakinkan diri dan rekan-rekannya. Namun ombak di laut saat itu begitu besar dan ganas. Kapal kecil itu berayun keras diterpa ombak yang datang bertubi-tubi. Anggi, Dina, dan Rina hanya bisa berpegangan erat pada tiang kapal merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Anggi berusaha tetap tenang namun tatapan ketakutan mulai tampak di wajah Dina dan Rina. Perjalanan ini tidaklah mudah. Ombak semakin besar, angin semakin kencang dan kapal semakin terombang-ambing. Hati mereka mulai cemas namun mereka tidak bisa berbuat banyak. Kami harus tetap bertahan, pikir mereka berusaha menjaga semangat meski tak ada yang bisa diprediksi. Tiba-tiba sebuah gelombang besar datang menerjang kapal membuat mereka terlempar ke laut. Ketiganya jatuh terpisah dan terombang-ambing oleh ombak yang ganas. Mereka tidak tahu arah, hanya bisa berusaha berenang dengan sekuat tenaga namun tubuh mereka semakin lelah. Keringat dingin mengucur, napas mereka semakin sesak. Setiap detik terasa seperti bertahan hidup. Kami tidak akan bisa bertahan lebih lama, pikir Dina. Merasa harapan mulai pudar. Akhirnya dalam keadaan lelah dan hampir putus asa, ketiganya kehilangan kesadaran dan terjatuh ke dalam laut yang gelap. Mereka tenggelam terombang-ambing dalam keheningan hingga akhirnya semuanya menjadi gelap. Anggi, Dina, dan Rina tidak tahu berapa lama mereka telah terombang-ambing di lautan. Keadaan mereka semakin kritis. Setelah beberapa saat, gelombang ombak yang besar akhirnya membawa tubuh mereka ke tepian. Tak ada suara selain deru ombak yang menghantam pantai. Anggi dengan sisa-sisa kekuatan yang ada membuka matanya perlahan namun dunia yang dilihatnya tampak kabur. Ia merasakan pasir pantai di bawah tubuhnya dan mendapati dirinya tergeletak begitu saja di tepian. Dina dan Rina juga mulai sadar perlahan-lahan membuka mata mereka. Tubuh mereka penuh dengan luka, lecet dan sangat kelelahan. Mereka tidak tahu bagaimana bisa sampai ke pantai ini. Yang jelas mereka tak bisa melawan
Perasaan ketakutan dan kebingungannya mereka hanya bisa berbaring dan berharap pada pertolongan datang. Beberapa jam berlalu dan rasa cemas semakin menggantung di hati ketiganya. Hanya ada suara ombak dan angin yang berdesir, namun tiba-tiba langkah-langkah kaki terdengar mendekat. Anggi yang pertama kali mendengar suara itu dengan susah payah mencoba untuk bangkit meskipun tubuhnya sangat lelah. Di hadapannya seorang pemuda tampak berjalan menghampiri. Pria itu berpakaian lusuh dan membawa sebuah karung besar di punggungnya. Pemuda itu terkejut melihat mereka bertiga yang tergeletak di pantai. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari mendekat dan memeriksa keadaan mereka. "Kalian, apa yang terjadi?" tanyanya suara penuh kekhawatiran. Anggi meskipun hampir tidak bisa bicara mencoba menganggukkan kepala memberi isyarat bahwa mereka dalam bahaya besar. Pemuda itu segera mengeluarkan barang-barang dari karungnya lalu mengambil air minum dan memberikannya kepada ketiga polisi yang sudah kehabisan tenaga. "Kalian bertahan, aku akan membantumu," kata pemuda itu sambil memanggil-manggil sesuatu. Anggi hanya bisa menatapnya merasa sedikit tenang meskipun masih bingung dengan situasi yang mereka hadapi. Pemuda itu ternyata seorang pemulung yang tinggal di sekitar pantai yang terpencil ini. Meski hidupnya sederhana dan penuh keterbatasan, ia memiliki hati yang besar. Ia membawa mereka ke sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu. Tidak jauh dari pantai di rumah itulah mereka akhirnya mendapat perawatan pertama. Pemuda itu yang bernama Arman dengan penuh perhatian merawat mereka bertiga. Ia membersihkan luka-luka mereka dan menyediakan makanan seadanya meskipun sangat sederhana. Perhatian Arman menghangatkan hati mereka. "Kalian pasti berasal dari kota besar, bagaimana bisa terjebak di sini?" tanya Arman ketika mereka beristirahat. Ketiganya menjelaskan dengan singkat apa yang terjadi. Tugas mendadak, kapal terbalik, dan perjuangan bertahan hidup di laut. Arman hanya bisa mengangguk mendengarkan dengan penuh empati. Namun meski mereka merasa lebih aman, perasaan cemas tetap menghantui mereka. Mereka tidak tahu berapa lama mereka akan tinggal di tempat ini dengan kehidupan yang tak terduga ini. Ketiganya merasa sangat terasing. "Kami harus segera kembali," pikir Dina, "atau kami akan terjebak di pulau ini selamanya." Namun Arman tidak berpikir begitu. Ia memberi mereka harapan baru. "Tenang saja, aku akan bantu kalian. Kalian harus pulih dulu," katanya dengan percaya diri. Waktu berlalu dan perlahan-lahan tubuh mereka mulai pulih. Namun ada sesuatu yang sangat aneh yang mulai terjadi. Anggi, Dina, dan Rina merasa mual dan pusing dan mereka mendapati bahwa tubuh mereka berubah. Ada tanda-tanda yang tak biasa pada saat yang tetap setia merawat mereka tanpa mengeluh. Mereka mulai merasa bahwa meskipun tak ada seorang pun yang tahu bagaimana mereka bisa keluar dari tempat terpencil ini, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, kesulitan yang mereka alami telah mengubah hidup mereka selamanya. Beberapa hari setelah ditemukan tubuh Anggi, Dina dan Rina mulai pulih, tetapi pikiran mereka masih dipenuhi rasa bingung dan khawatir. Arman terus merawat mereka dengan penuh kesabaran, memberikan mereka makanan obat-obatan sederhana yang ia temukan di sekitar pantai dan selalu menjaga mereka agar tetap tenang meski mereka merasa lebih baik secara fisik. Ketegangan masih terasa dalam setiap percakapan. "Apa yang akan terjadi setelah ini?" tanya Dina dalam hati meskipun ia tahu bahwa mereka harus lebih fokus untuk bertahan hidup di tempat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, tubuh mereka mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak bisa mereka jelaskan. "Ini tidak mungkin," pikir Anggi saat ia merasakan mual dan pusing yang semakin intens. Dina yang sebelumnya merasa lebih baik juga mulai merasakan hal yang sama. Rina yang masih muda dan penuh semangat juga tidak bisa mengelak dari gejala yang sama. Mereka bertiga mulai merasa cemas. Apakah ini ada hubungannya dengan perjalanan
Mereka yang penuh gelombang dan ketegangan pada suatu pagi yang cerah saat Anggi sedang duduk di beranda rumah kayu yang sederhana itu. Ia menatap perutnya yang terasa semakin berat. Dina dan Rina juga merasakan hal yang sama. Mereka mulai saling berbicara dengan suara pelan, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Apakah kita hamil? Tanya Dina dengan ragu. Pertanyaan itu menggelitik pikiran mereka semua. Mereka merasa bingung, namun pada saat yang sama ada perasaan aneh yang melanda hati mereka. Sebuah perasaan campur aduk antara kebingungan dan ketakutan. Arman yang sedang menyiapkan makanan di dapur mendengar percakapan mereka dan mendekat. Kalian merasa tidak enak badan? Tanyanya dengan cemas. Dina menjawab pelan, kami merasa aneh, perut kami terasa berat dan kami mual. Aku pikir kalian membutuhkan lebih banyak istirahat, kata Arman mencoba menyarankan dengan bijaksana, namun dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi pada ketiga polisi itu. Mereka sudah cukup lama terjebak di sini dan meskipun Arman merasa prihatin, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka lebih jauh. Hari-hari berlalu dan semakin jelas bagi mereka bahwa ada perubahan yang sangat nyata pada tubuh mereka. Mereka merasa mual setiap pagi dan perut mereka tampaknya semakin membesar. Setelah beberapa kali mendiskusikan hal ini dengan penuh kecemasan, mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan tes sederhana yang mereka temukan di rumah Arman. Hasilnya tak terelakkan, mereka bertiga ternyata hamil. Ini benar terjadi. Rina hampir tidak bisa mempercayainya. Dina dan Anggi saling bertatapan merasakan